Malaysia. Ya Malaysia. Sekampus sama Kak Ros atau berarti? Bener sih. Tadi pertanyaan itu ada. Cek KTP-nya. Masya Allah. Sekampus sama Kak Ros. Apa nih? Lanjut. Antum rewae. Malahan anak di sana banyak ketemunya orang-orang yang Masya Allah ujang di Asep di. Masya Allah. Upin Upin. Ya, alhamdulillah. Masya Allah. Di Malaysia berarti Ya di Melaka di situ. Nah di situ titik anak. Titik anak merasa bahwa anak itu disentil ke Allah. Disentil ke Allah. Anak dulu ketika SMA pernah mondoknya semi pesantren di Cisarua. Ketika kita ke kuliah ke Malaysia di Malaka itu umum. Puntennya anak sebutin ke semuanya nih ya. Kita keluar dari kos-kosan aja kita sudah melihat ayam makakak. Terang makakak. Ya. Ayam makakak. Iya yang ke Malaka gara bahaya antum jangan ke Malaka nanti antum. Ini yang punya mie ayam. Oh punya mie ayam. Subhanallah ya, maaf tidak mendiskreditkan seseorang dan juga tempat yang mulia di Malaysia, tapi kenyataannya seperti itu. Kerajaan Islam pun tidak semuanya baik lah ya. Saat itu. Tahun berapa itu tuh? Dari 2009 sampai 2014. 2009 sampai 2014. Dan alhamdulillah ana berpikir bahwa ketika ingin hijrahnya itu sebenarnya bukan langsung tok gitunya. Tapi ketika ada satu teman tapi ana anggap sebagai ustaz itu Ustaz Abdul Basit. Yaitu bin Sanusi, dia orang Chad, orang Afrika ya, kalau bisa. Chad Afrika. Chad. Dia tuh Masya Allah, humble tuh betul humble, Masya Allah. Dia udah hafidz Al-Quran, tapi anehnya tuh dia disuruh oleh ayahnya untuk belajar IT di Malaysia tuh. Ternyata ayahnya teh ta'adud, poligami. Oh. Masya Allah, strong lah tuh dia. Oh, strong lah. Ya, tuh kedah strong lah tuh. Ini ada loh rekaman. Hah? Kan pembuktian. Strong lah, kan ya bro poligami, udah strong. Bismillah. Insyaallah. Ternyata si ayahnya itu poligami, punya 3 istri. Salah satunya itu ibu beliau. Dan ternyata anak-anaknya itu ada yang di IT, yaitu dia salah satunya. Ada yang di kedokteran, ada yang di militer, ya dari berbeda ibu tuh. Dan ternyata tapi si asasnya itu anak itu dibekali dengan agama dulu. Masya Allah. Sanusi itu ternyata seorang imam dan syekh di Chad itu. Ternyata dia dikirim untuk belajar apa saja, asal intinya untuk membantu kaum muslimin. Masya Allah. Dan saking hambalnya tuh beliau tuh ngajarin kita nih sampai sekarang ya nak. Nih yang papar-papar. Masih komunikasi sampai sekarang? Alhamdulillah masih. 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 Ya, tapi tidak selalu sering ya karena beliau juga punya kesibukan. Saya diundang sini bapak manajernya itu. Ya mau bahasa Arab aneh tengah arti ya. Ngomongnya bahasa Arab ya? Nih. Masyaallah. Dulu anak pernah disentil 1 kali dan itu membekas sampai sekarangnya berarti sekitar udah 10 tahunan sentilan itu dan jadi amal jariah untuk beliau. Ketika anak azan di kampus ya. Dulu kita belum belajar tentang tebal tipisnya di Al-Qur'annya tebal tipis huruf sin dan shadnya. Ketika anak azan kan asyhadu anna Muhammadar rasul tebal kan. Pas kita beres azan langsung anak diminta ditarik tuh dicarikan gitu tuh. Oh, bener ada gitu. Beres salat sunnah akhirnya dia langsung mendekati brother Agus gitu ya. Sebaiknya kalau bahasa kita ya antum membaca ketika di syahadah Muhammad Rasulullah pakai rasu bukan rasu. Oh, tipis harusnya. Tipis rasu kan. Soalnya itu belum dulu kita belum belajar seperti itu ya. Dia belum belajar betul-betul ya. Ya, Masya Allah. Nah, gitu nih. Tapi ketika setelah itu beliau ngadain tahsin di sana gitu sedikit. Oh, gini. Tapi pas di Indonesia. Dan sampai sekarang itu Masya Allah amal jariah beliau atas sindiran beliau, pengingat beliau itu secara halus dengan juga humble, sopan, membekas di anak Masya Allah. Jadi teruslah berbuat baik sama orang lain meskipun itu satu teguran, asal niatnya baik untuk memperbaiki, teruskan. Jadi sampaikanlah walaupun hiji ayat. Ya, saya itu mah udah Masya Allah, mutlak harus itu mas. Tagline hiji mat, hiji ayat. Masya Allah, indah. Nah, Masya Allah. Betul-betul anak bersyukur sama Allah betul-betul di ketika ini sedikit perihnya. Banyak nggak apa-apa, Ustaz, santai. Ustaz. Masya Allah. Dulu tuh ketika anak hijrah, betul-betul hijrah dengan din Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu anak maaf sedikitnya soalnya para ya. Ya nih, kalau punten ya. Dulu anak main parkur. Parkur. Oh, yang loncat-loncat itu. Loncat-loncatnya. Anak parkur. Kemudian juga
Kalau Aisyah mah sprint udah biasanya, tapi parkour main, kemudian juga ada hal-hal yang memang antum untung kita teh. Alhamdulillahnya hal-hal yang memang anak rasa muda lah masa muda dan itu teman-teman bagus sampai anak ketika ke Malaysia baru sebulan 2 bulan karena ningali anak sok pakai celana bodas wae ya pagi udah mulai cingkrang gitu nya. Eta mah langsung disangka ada nggak tahu kabar angin. Antum cenah ieu nya atlet pesilat nasionalnya. Aduh gimana eta teh. Subhanallah itu mah. Jadi wah angin teh nyebar teh luas padahal itu hoaxnya. Bukan anak yang nyebutkan. Tapi Masya Allah jadinya sampai orang-orang yang punten mengatakan orang-orang yang di sana senior-senior yang 6 tahun kuliah nggak beres-beres gitu ya. Ada sorry itu. Orang-orang yang cinta sama kampusnya. Itu, Bro. Ya. Tapi anak clear-kan ya. Ada yang Agar kesini. Syah. Ada yang kesini. ya maksudnya Yang cinta sama kampusnya. tapi yang Kan anak lebar kuliah di Malaysia jauh-jauh cuman sebentar kan saya. clear-kan. Yang di Bandung nggak ada. Yang kita clearkan di sini bukan apa-apa karena anda lihat di sana tuh anak-anaknya orang-orang yang bos ya. Bos ini, bos itu. Jadi mereka terlena dengan dunia di sana. Semoga Allah berikan hidayah ya. Kalau memang sekarang Allah sudah berikan hidayah, semoga Allah berikan istiqomah. Nah di situ subhanallah ya terlena sampai dekat banget ke anak itu sampai dekat karena memang dipandang sebagai orang yang pertama anak dapat beasiswa di sana ya. Orang lain kan bayar sendiri, kita beasiswa dan juga kita di sana disangka cuma orang yang tadi kan atlet pencak silat salah gitunya dan lainnya. Tapi banyak orang yang mendekat. Tapi ketika anak mulai pakai peci, anda pernah share ke Pak Ukun? Kan yang lain belum tuh. Oke. Ana share. Kenapa pakai peci? Dulu ketika anak hijrah, lucu ya nih. dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, anak masih karena bangganya itu, anak masih pakai kaos di sini ngajak ngeprint parkour di itu, free running, ya. Kaos masih kaos serek kan nih. Anak dulu suka gym. Dan juga masih kayaknya pakai apa? Pakai device-nya, levis gitu. Tapi anak sudah di situ ya Allah gitu. Setidaknya ada niat semoga Allah terima dan juga Allah tidak hapus sama tersebut. Yaitu anak mulai pasang peci dari dulu makanya anak sampai sekarang nggak lepas. Ketika kampus, teman-teman udah hebat tuh. Hebatnya gitu, nggak nanggus beda dia itu. Udah pakai peci gitu ya, peci. Ana beriktikad berazam sama Allah Subhanahu Wa Taala untuk mencoba lah ya. Mencoba ramah ngerem diri. Ketika ana nanti bersama teman-teman yang istilahnya ngajak kayak dulu lagi mungkin ya. Ngajak maaf untuk mengatakan nongkrong orang lain ngerokok, ana ngerokok dari dulu. Rokok mungkin ada yang sedikit yang seperti ini. Ana udah pakai peci, Ana nggak menjadi misalnya emut lah. Ingat bahwa Ana sekarang udah pakai peci, Ana nggak mau gituan lagi. Rem ya sebagai rem ya. Meskipun ya hal tersebut ya Ana sendiri aja yang memberikan itu jadikan alat sebagai rem gitu. Yang kalau orang lain kan ada yang menggunakan hal seperti dia pakai sorban lah, ada yang sarungan gitu ya. Tapi karena Ana masih anak kampus, ya Ana pasang peci gitu sebagai rem Ana ketika nanti ada perempuan yang mendekati dan lainnya coba seperti itu. Dan lainnya nonsan dan apalagi kan di sana tadi Ana nyebutnya bayar makakak teh subhanallah. Bahwa itu Melayu, bahwa itu ada yang Melayu, ada yang India, ada yang Cina tuh subhanallah. Itu fitnah dan juga apalagi orang-orang internasional selain 3 ras tersebut, Melayu, Cina sama India kan. Itu kan orang-orang datang dari luar berbagai negara di sana. Makanya subhanallah, makanya ketika Ana ada poin tersebut, Ana sedikit curhat sedikit ya. Nah, nggak apa-apa, misalnya dalam kebaikan mah. Insyaallah. Ketika dia saya pakai peci benar. Alhamdulillah. Ketika di situ Ana mencoba untuk memperbaiki diri, yaitu kalau dulu mah kan kita melihat seperti itu teh asa biasa, lain biasanya asa can aya alarm gitu ya. Tapi ketika sudah pakai peci berniat untuk menjadi lebih baik, dan semoga Allah terima amal tersebut, ya kita mulai ada rem dan lihat seperti asa tepuguh kan di sana terganggu pisan. Apalagi kan guru-guru kita, dosen kita, lecturer kita kan maaf untuk mengatakan ya ke kampus maaf dengan istilahnya keadaan rok mini kadang terlihat yang lain-lain. Bajunya simpel gitu ya. Simpel pisan. Simple past tense gitu. Ya, dan subhanallah di situ adalah alhamdulillah sekarang semua isi menyimak gitu ya. Makanya Ana setelah itu beriktikad untuk nikah. Nikah. Nah, ketika nikah jadi artis dia ada di itu. Nikahnya berarti di Malaysia. Nikahnya Ana pulang dulu. Pulang dulu. Ketika masa setahun lebih itu Ana mewajibkan diri untuk nikah. Soalnya lingkungan Ana kemudian juga posisi Ana sudah tidak baik ya. Dan juga Ana aib banyak di sana, tapi semoga Allah tutupi dan juga Allah jauhkan dari orang-orang yang mengetahuinya ya. Karena memang juga Masya Allah subhanallah
Ya semoga itu pun kan anak kita anak yang ingin jadi baik itu agar semua aib kita itu ditutupi Allah Subhanahu wa taala dunia akhirat kita. Anak bertekadnya untuk nikah, alhamdulillah sekarang dengan istri yang sekarang alhamdulillah dimudahkan setahun. Sebetulnya nggak boleh sama yayasan ketika itu, yayasan Khazanah Malaysia kerajaan. Tapi kan kalau udah kita kan yang berperan di setiap hari di kampus dan lainnya ya, nggak mau tertahan kumaha ada kan bahaya, menarik gitu ya. Maka anak berniat untuk nikah, meminta adakan proposal ke yayasan di sana, alhamdulillah dipaksakan. Alhamdulillah. Istri dibawa ke Malaysia berarti? Malaysia, alhamdulillah. Tahun pertama, tahun kedua lah. Tahun kedua. Ya, alhamdulillah. Billahi ta'ala. Jadi, kita pokok, Masya Allah. Ya, sedikitnya kami sebut mah salah satu yang menjadikan anak untuk coba naik turun dengan keimanan ini, menjadi semoga istiqomah gitu ya. Setidaknya jadi lebih baik untuk diri anak sendiri. Untuk diri anak dan juga orang tua. Kalau dulu orang tua tuh salah satu orang yang ingin jadi anak tuh sukses. Suksesnya orang tua kan siapa sih yang anaknya tuh nggak mau untuk sukses disuksesan gitu ya. Inginnya kan sukses orang-orang ya, maaf untuk mengatakan orang-orang seperti kita kadang-kadang berpikiran suksesnya punya uang banyak, kerja yang banyak, perusahaan, usaha yang gede gitu kan. Seperti itulah orang-orang kita standarnya. Tapi ketika merubah itu mindset mereka itu sangat agak susah ya. Tapi karena memang kita dari Allah Subhanahu wa taala dimudahkan gitu ya dengan adab tadi. Dengan adab akhlak sama orang tua sedikit-sedikit Allah mudahkan untuk yang dulu mama teh keluarga ingin kita jadi orang seperti ini gitu ya. Tapi ketika melihat kita sedikit-sedikit ke mama istilahnya berbaik, istilahnya dengan kata-kata yang baik, adab yang baik, alhamdulillah dulu lah hati mereka. Sampai ketika anak yang dulu cita-cita orang tua ingin menjadi orang sukses, ketika anak punya istri, punya anak, ya kesuksesan anak di situ. Malahan orang tua teh merasa itulah prosesnya Agus gitu. Ketika punya anak, oh ternyata emang punya cucu teh dari ya orang tua tuh cucu pertama kan Maryam. Disitulah bagi mereka tuh kebahagiaan lah bahasanya. Di situ alhamdulillah. Nah di situ anak titik pertama bisa membagikan orang tua dengan anak-anak. Alhamdulillah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala. Tadi kau ikut? Matiin dulu. Ya. Bismillah. Enggak. 10. Ente udah santai ya. Nah, Ustaz strong. Antum tuh butuh tahu. Percaya pada dia. Padahal Kata. ya. Oh iya, sesuai Allah. Padahal sabar. 90. Insyaallah. Ditamping bismillah. Ustaz, ketika tadi kan udah nikah nih. Terus punya anak. Nah, ketika anak besar sekolah. Nah, kenapa sekolahnya teh memilih Kutab? Anak penasaran nih. Padahal kan antum sebelumnya ngajar di satu sekolah Islam juga kan. Kenapa nggak ke sekolah itu? Masya Allah. Iya titik poin Masya Allah ya. Amazing. Jadi kita disebutkan diri kita bukan munafik, tapi kita melihat betul-betul apa yang lebih baik untuk tadi poinnya tadi kan di chapter pertama tadinya, yang keduanya. Masya Allah. Jadi ketika diri kita mendapati diri kita belum soleh, ya kita kan melihat orang tua kita mungkin belum soleh kita mungkin, tapi mereka lah tangga kita untuk jadi soleh. Dan kita ingin pastilah diri kita ingin jadi tangga juga untuk kebaikan kesolehan anak yang lebih gitu ya. Jadi anak melihat di situ tuh tempat anak yang sebelumnya mungkin itu tempat yang tangga yang soleh juga insya Allah untuk kesolehan. Tapi anak melihat yang lebih baik lagi, terutama kan kita punya tagline dari Rasulullah SAW, bahwa adab sebelum ilmu sebelum amal ya. Punya iman sebelum Al-Quran gitu ya. Dan itu bukan seberang tagline, tapi itu betul kalau Nabi kita SAW dan juga secara langsung atau tidak langsung. Dan juga anak melihat langsung ketika anak mengajar di satu tempat yang memang itu bukan landasan utama. Kamu cukup ramah ngajar ke tes ukur ya transfer ilmu lah. Jadi udah teh aik nerima geus beres pulang gitu kan. Karena emang kita seperti itu. Hanya sebatas menunaikan kewajiban. Bukan diri kitanya saja, tapi si memang tempatnya pun mendidik kita seperti itu. Gitu ya. Jadi dalam cukup ramah pokok nama ya sebagai kerja biasa lah yang antara karyawan dan profesi. Tapi ketika anak mendapati Masya Allah, Tabarakallah, ya wah ya belajar, anak ngajar udah salah juga kan seperti itu. Makanya ketika mendapati Alhamdulillah ada tempat-tempat seperti Kutab ya, seperti Kutab dan juga ada Kutab-Kutab yang lain ya di tempat-tempat dekat kita ini, ya melihat bahwa adab sebelum ilmu itu satu hal yang betul-betul bukan menarik, tapi kebutuhan. Rubah mindset kita ya, mindset kita kalau menarik keinginan dan kebutuhan itu beda. Ya keinginan itu kan kapan
kapanpun dimanapun bisa kita ambil, Iya. bisa enggak. Tapi kalau kebutuhan Mau nggak mau right now gitu kan, kebutuhan. harus sekarang gitu, Betul, seperti itu. Nah, Anda dapati ketika Maria mulai beranjak gitu ya, Anda melihat bahwa anak-anak mulai mencoba untuk tahu tentang sedikit-sedikit alif bata dengan didikan anak sama istri dan lainnya gitu. Wah, iya lebar budak gitu ya. Lamun sekolah anak ketika anak dulu ngajar, anak udah tahu kan kurangnya gitu. Iya, iya. Maka alhamdulillah ketika ada kutab, masya Allah, disitulah anak melihat guru-gurunya sabar. Enggak, Anu pengen tahu kenal kutabnya dari mana antum? Tiba-tiba kayak Nah, gitu. Kan apa nih? Saya penasaran nih. jadi boleh nggak menyebutkan tempat yang lain itu? Jangan disebutin tempatnya mah. Kok ada. Waktu pertama kutab itu ada pertama di Cimahi ada. Oh, di Cimahi. Cimahi. Jadi kenalnya dari enggak, Nah. maksud Anda tuh antum mengenal kutab tiba-tiba oh ini kutab bagus atau misalnya dapat rekomendasi atau apa itu dari mana awalnya gitu. Pertama Anda melihat memang ada kan jadi tempat lain kutab lain yang dimana alhamdulillah sudah memang lebih memperlihatkan gitu ya, memperlihatkan sudah ada sosmed dan lainnya. Anda melihat bahwa di situ antum kenanya dari sosmed berarti kutab teh apa gitu. Nah, itu titik keberapa lah ya. Tapi titik intinya adalah ketika melihat anak itu ketika dididik dengan adab, dengan perlakuan akhlak kita yang baik, itu lebih jos gitu dibandingkan hanya mengajarkan. Kita makan kadang-kadang, Dek, baca Quran namanya nape kalau sekarang mah gitu ya. Dek, baca Quran, kitanya kemana gitu ya. Tapi kalau sekarang kan kita betul-betul kalau dengan adab kan, Dek, hayu. Kan suruhan itu kan masya Allah gitu ya. Jadi betul-betul adab sebelum ini harus gitu. Makanya Anda melihat di situ, melihat di sebelumnya kan ustaz kita juga Ahlussunnah wal Jamaah, para ustaz kita hafizahumullah ta'ala sudah mengajarkan bahwa mendidik dengan mengajar itu agak berbeda. Ya, namun cuma ngaguruan, dengan didik kan beda kan gitu. Namun ngaguruan mah tadi transfer ilmu jadi beres. Ya guru mah meskipun guru itu kan dalam juga sebetulnya artinya, tapi namun sebatas transfer ilmu mah gampil. Gitunya transfer ilmu 1 jam 2 jam, anak dengar atau tidak, tulis, dengar, beres. Tapi kalau udah masalah dia menjadi pribadi yang mengikuti kebaikan kita, yang atas akhlak adab baik kita, itu yang harus perlu sabar, adab. Jadi kamu cek urang mah dulu mah perintah, sekarang mah hayu bebarengan gitu. Mengajak dan kebaikan, dan kita bareng-bareng kan. Kalau di rumah kita seolah-olah kamu harus baik, orang kumangke gitu kan. Tapi kalau kita sekarang mah enggak. Kita di sini harus sama-sama baik gitu. Bebarengan gitu. Seperti itu. Itu yang Anda dapati, dan masya Allah kenapa Anda pilih kutab salah satu wasilah, meskipun kita bukan salah satu tempat yang mengajarkan adab, tapi banyak ya. Tapi Anda rasakan di kutab ini semua dididik, dari mulai yang mengajarkannya juga harus terdidik tentang adab, akhlak gitu kan. Anda sudah banyak melihat lah ya, kadang-kadang guru atau mudirnya gitu ya, yang kudu duduk di bawah gitu, harus dulu mah anehnya kan kita kadang-kadang duduk kudu di bawah gitu kan, harus sama-sama rata, kemudian sama level gitu kan. Tapi padahal kan gedung ada kursi, ada lain, tapi ternyata pendidikan akhlak ada di situ. Masya Allah, sampai mudirnya, sampai guru-gurunya, ustazahnya dididik seperti itu, banyak sih gitu kan. Budaknya tekacepretan, alhamdulillah. Dan anak sedikit banyak juga apa ya? Nggak apa-apa. Dan mumpung ada waktu. Alhamdulillah. Nah, anak sekarang tuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala banyak amanah mengajar tahsinnya di beberapa tempat baik offline dan online. Anak bukan menitipkan anak kepada kutab, tidak, demi Allah. Anak juga sama belajar di kutab, kita sama belajar ya di tempat di kutab tentang adab akhlak, tentang syariah ini. Tapi kebanyakan anak sedikit waktunya untuk anak-anak. Ya, tapi anak percaya ketika Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian menolong agama Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menolong kalian. Dan kalimat yang potongan ayat yang terakhir, wa yutsabbit aqdamakum. Dan Allah akan meneguhkan, mengokohkan kedudukan kamu. Nah, di situ misalnya Falkun dan lainnya, ketika anak mencoba, jadi bahasa naki Aba teh Maryam nya Asma, bukan banyak meninggalkan kalian itu karena Abah ingin mencari rezeki dan lain, bukan. Tapi Abah yakin ketika Abah semangat mendidik orang lain dalam kebaikan, Allah akan membaiki kalian. Itu yang anak rasakan sekarang. Demi Allah. Nah, anak demi Allah. Kalau bisa dihitung-hitung ya, anak bersama Maryam, bersama Asma, bersama Bilal, Khubayb sekarang di rumah. Kalau bisa dihitung per hari itu maksimal selain tidur ya, itu paling maksimal 2 jam setengah lah. Tapi ketika anak pulang gitu ya, dengan segala anak rasa itu kesibukan yang semoga Allah berkahi ya.
Karena sebelum tidurnya gitu ya, kadang-kadang kita murojaah, isi juga bareng murojaah, kadang kita lihat BBO gitu ya, meskipun teuing. Punten Ustaz, punten ya. Aduh. Nah, tapi kita pun maksimal di situ, maksimal meskipun hanya setengah jam aja ya. Kalau Bilal kan Masya Allah kalau udah di rumah tiba naik ke diunya, kuda-kudaan ya, kadang-kadang main Aktif bola. banget ya Bil. Tapi disitulah waktu kita. Hai budak anak-anak kita mah nggak perlu waktu 4 jam, 5 jam, nggak perlu. Sedikit tapi berkualitas. Masya Allah. Apalagi kalau bisa banyak, sangat berkualitas lebih bagus. Wah, Itulah orang-orang para ulama kita ya. Tapi kita mah dengan sedikitnya bukan waktu sisa, tapi kita berkhidmat untuk umat. Allah memperbaiki ya, apa yang kita tinggalkan seperti itu. Anak rasakan sekarang. Anak cerita sedikit yang dimana anak wah tercengang pisan. Anak juga bersyukur karena Allah berikutnya kepada ustazahnya di Kutab dan lainnya. Pertama didikan Allah Subhanahu wa taala, berikutnya didikan ustazahnya dan juga orang tuanya. Ketika Anda mengajar online ya kadang-kadang Zoom-nya dan lain-lain seperti itu. Etama kan tegang kadang-kadang kita nggak mau diganggu dan lainnya ya. Tapi ketika Anda sibuk-sibuknya, fokus-fokusnya, tek etama Asma dan pernah juga sebelumnya Maryam ujug-ujug bawa secangkir air teh. Masya Allah. Anda langsung di situ diam. Anda nggak salah. Anda nggak salah. Anda fokus ting karena jihad. Ternyata ada anak yang perlu memerlukan. Tapi poin yang lain adalah apa? Anda sibuk untuk memperbaiki. Semoga Allah meridhai umatnya. Semoga para ustaz juga seperti itu. Allah memperbaiki anak-anak. Itu jadi bonus anak demi Allah. Jadi anak sekarangnya put head kan itu kadir teh kadang istilahnya kan minta jatahnya. Jatah mana lah saya puntennya. Jatah jalan-jalan gitu. Oh, strong. Masya Allah. Masya Allah. Efek strong ini tuh ya. Oke, bismillah. Masya Allah. Jatah di sini adalah jatah yang dimana kadang-kadang istri lelah dengan anak-anak ya, ajar anak-anak, follow up BBO dan lainnya. Tapi anak selalu bilang kayak gini, yang abah di luar itu bukan untuk apa-apa, untuk kalian juga. Kadang-kadang mereka paham, kadang tidak. Untuk mereka juga tuh, untuk kalian itu harus dimaknai beberapa makna ya. Pertama segi nafkah, ya. Yang lain juga segi tadi pengajaran tadi. Anak-anak yakin ini dalam surat Muhammad tadi. Kalau kita sibuk memperbaiki agama Allah, maksudnya umat dalam agama Allah ini, Allah pun akan memperbaiki kita dan juga apa yang jadi tanggungan kita. Itu yang anak peserta bonus di Allah teh. Lebih dahsyat pertolongan Allah kan Demi sebenarnya. Allah itu. Anak boleh curhat lagi sedikit ya. Yang capaian anak seumur hidup ini yang Masya Allah kabulkan dan itu hadiah terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun bagi sebagian orang, bagi yang sering mendapati nikmat ini satu yang biasa. Menurut anak ini satu hal kebanggaan dan juga syukur Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. 3 pekan kemarin anak diumrohkan oleh satu orang muslimin. Ya, diumrohkan yang dimana Masya Allah tabarakallah tuh anak ngerasa ini tuh salah satu sabarnya bareng-bareng keluarga. Karena kan setiap hari, setiap 1 pekan Zoom anak 2 kali dengan keluarga yang anak ajarkan tahsin dan lainnya. Ternyata dari Allah SWT seperti itulah sampai isi pun kadang-kadang ada marah, ya, anak-anak juga kadang terganggu waktu untuk belajarnya. Tapi sabar. Ya satu waktu satu muslimin dari tempat anak ngajar itu yang online Baku. ya baku. Saat ya enggak langsung sih ke adiknya nge-WA, kemudian ngasih kabar ke anak bahwa Pak Haji Fulan saya memberangkat Ustaz untuk umroh. Masya Allah. Dan Masya Allah tuh anak teringat kepada satu buku anak ketika tadi yang hijrah tadi ketika anak di Malaysia. Tepat anak tulis itu, anak print itu Durus Lughah. Kita bahasa Arab ya. Durus Lughah yang bahasanya itu dari Syekh Abdul Karim yang dimana bahasanya itu Indonesia bahasa Inggris, bahasa Arab pastinya kan. Anak cetak semua dan itu modal printer anak sendiri. Print anak sendiri, kemudian tinta sendiri, nggak ke fotokopian lah kemarin. Anak berazam, anak mulai dari sini harus rela berkorban gitu lah. Anak print, ya sudah beres, anak tulis di situ tantangan, anak mungkin nanti perhatikan ke apapun ya. Anak tulis Abu Abdullah Al-Malaki, Agus Budi Parminto 2014. Dan di situ anak judulnya apa coba? Buku tersebut
jalan menuju pintu Ka'bah dan Mekah dan Ka'bah. Dan ketika anak diberangkatkan itu pas 10 tahun. Masya Allah. Jadi kalau anak melihat di situ, oh ternyata Allah tuh indahnya di situ. Rencana Allah sangat indah. Orang mah hanya bisa berharap, berdoa, berikhtiar, Allah yang berikan kabul. Jadi di situ salah satunya dia. Jadi anak nyangkutkan dengan segala bentuk. Toslah nama orang mah tong sieun. Walaupun seperti ini membawa orang-orang yang solid insya Allah untuk sama-sama sharing, teruskan. Dan untuk teman-teman yang media dan lainnya jangan sampai merasa kita sedikit pahalanya, tidak. Semuanya pasti dapat pahala masing-masing. Seperti itu. Mungkin yang isinya di belakang layar sekarang ngedit gitunya mesti gue paukun kene gitu. Ada Mas Gentur, ada bantu Mas Gentur. Ada kameramen dan lainnya, ngecas dan lain-lain seperti itu. Semua punya bagian masing-masing. Malahan mungkin mereka lebih tinggi derajat di hadapan Allah SWT atas hati masing-masing. Yang cuma anak ambil poin di sini, jangan berhenti terus beribadah sama Allah Subhanahu wa taala, beradab kepada makhluk ya, dan terus bisanya berhidup untuk umat gitu. Jadi apapun profesi kita asal cangketkeun, kaitkan dengan Islam dan juga muslimin. Itu aja. Jadi anak kadang-kadang iri juga ya sama Ustaz Daril, Ustaz Firman, Pak Gentur dan Ustaz Ukun sendiri dan lainnya. Dia punya bidang masing-masingnya di mana mungkin istilahnya sedikit gerak kalau mencuri orangnya, tapi manfaat banyak. Anak punya teman satu yang dimana masya Allah Kip namanya, dia tuh tukang ngegembos, bakar batur, ngaribuh batur. Dia tuh tahu ada ustad-ustad yang memang bisa jadikan pemateri, tapi dia mah hanya sebatas sebatas ya ayah masjid tarik ustad dia kadinya gitunya. Jadi dia mah hanya sebatas itu saja. Hanya sebatas itu narik ustad, ngasih tahu tempat yuk kirim seperti itu. Tapi masya Allah dia behind the scene ya belakang layar. Tapi anak pikir dia yang paling banyak pahalanya. Gitu. Kan yang di depan layar mah kadang-kadang bisiku ujub mah, ya kuria, takabur, sum'ahnya, kadang-kadang hasad dan lain. Tapi yang di belakang layar mah kan ada aman. Ya seperti itu masya Allah. Jadi ini mah terus Bismillah gitu. Termasuk kita sama-sama sekarang di Kutab gitu ya, di tempat-tempat perkembangan kaum muslimin dan lainnya, tetap ya terus insya Allah di situ ada kebaikan dan juga jariah. Insya Allah. Atau Ustaz, gue bilang nih sesinya sama masih panjang ya, tapi biar penasaran nanti kita ngobrol lagi ya. Soalnya ada beberapa pertanyaan yang belum ana lontarkan belum lontarkan ini seru ya. Atau bro, Fik ya, barokahnya insyaallah. Terus bahkan teman ayah semuanya berkah insyaallah. Siap ya ini strong Strong. Ya teman-teman ya, buat teman ayah dan buat support nih banyak. Hari ini yang support dari Ultimate Drip, hiji nyemil, dari ada gorengan, wah macam-macam hari ini luar biasa ya. Jazakallah ada saat ya. Atau pisan ini waktunya luar biasa Ustaz Abu Bilal ini. Insyaallah mudah-mudahan semoga Allah mudahkan semua urusan antum. Juga antum semua yang nampak yang tidak nampak semoga Allah berikan keberkahan. Allah kabul insyaallah. Allah berkabul. Haturun ya. Ayo. Haturun teman ayah, barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo habis kan? Cukupnya. Bismillah.